Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufit Mulyana SPD, salah satu mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPDK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Pada kesempatan kali ini, saya selaku guru seni budaya seni rupa di SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal akan menampilkan video pembelajaran berkarya seni kerajinan kuningan jam dinding hias dengan teknik sodet dengan kurikulum Merdeka Belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, doa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Nihil. Untuk siswa yang di belakang, apakah suara dan tulisan terlihat jelas? Tulisan dan suara sangat jelas, Pak. Untuk meningkatkan kualitas cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Siswa-siswi berdiri semuanya. Baik, sebelumnya Pak Syud ingin menanyakan pertemuan pada minggu yang lalu, apa yang kalian sudah kerjakan? Melihat video tutorial dan menentukan topik PJBL yang harus disesuaikan. Ya, bagus sekali. Terus apa lagi? Saya, Pak, menyusun perencanaan proyek. Ya, benar, menyusun perencanaan proyek. Selain itu apa lagi? Saya, Pak, menyusun jadwal proyek. Benar sekali apa yang kalian katakan. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama nanti kita akan ada pemantauan kemajuan proyek dan dilanjutkan dengan penilaian hasil karya kalian. Semangat pagi, 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 luar biasa. Pak Syud akan menyampaikan video motivasi untuk kalian. Tolong perhatikan dengan seksama. Setelah melihat video motivasi, apa yang kalian ambil dari video tersebut? Saya, Pak, pentingnya persatuan dan kesatuan. Ya, 100. Tepuk tangan buat dia. Pada pertemuan kali ini, Pak Syud akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui praktek, peserta didik dapat menerapkan teknik sodet pada pembuatan karya seni kerajinan jam dinding hias menggunakan plat kuningan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pembuatan desain, peserta didik dapat memilah desain yang terpilih pada pembuatan karya seni kerajinan jam dinding hias
pelat kuningan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan presentasi antar kelompok, peserta didik dapat mengkritik karya antar kelompok dengan bahasa yang baik. Kemudian yang keempat, melalui pengerjaan proyek, peserta didik dapat menciptakan karya dua dimensi seni kerajinan kuningan jam dinding hias dengan baik. Sebelum kita memasuki kegiatan ini, ada pertanyaan formatif. Yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara seni rupa murni dengan seni rupa terapan? Saya, Pak. Seni rupa murni dibuat hanya untuk bertujuan estetika, sedangkan seni terapan memiliki nilai estetika namun bertujuan ke fungsi dan desain, Pak. Ya, benar sekali. Untuk pertanyaan formatif yang kedua, apa fungsi seni rupa terapan bagi kehidupan kita? Saya, Pak. Fungsi pakai bukan hanya dinikmati keindahannya saja, seperti kursi untuk duduk dan lain sebagainya. Ya, benar. Untuk pertanyaan formatif yang ketiga, apakah jam dinding hias termasuk seni rupa terapan dan apa alasannya? Pak, Ya, ya termasuk Pak, karena memiliki fungsi untuk melihat waktu. ya, benar sekali. Tepuk tangan. Baik, untuk pertanyaan formatif keempat, sebutkan yang termasuk karya seni terapan di lingkungan kalian. Saya Pak, Ya, gerabah, poci, dan jam dinding. ya, betul sekali. Tepuk tangan. Setelah kita melalui kegiatan pendahuluan, selanjutnya adalah kegiatan inti. Yang pertama, Pak Syed akan mengecek timeline project kalian di Google Drive bersama. Setelah terbuka link timeline proyek yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya, kita lihat bersama-sama. Untuk kelompok 1 yang diketuai oleh Muhammad Irfan Yanuarta, beranggotakan Nadifa Zulfa Khairunisa, Muhammad Naufal Nuzufar, Farel Fahrezi. Kita lihat untuk kolom aktivitas, penanggung jawab dan batas waktunya sudah diisi. Oke. Selanjutnya kelompok 2 yang diketuai Muhammad juga Aryo Maulana, beranggotakan Hasna Nida Hakim, Fatimatun Nikmah, Yuli Wulan Damayanti. Untuk kolom aktivitas, penanggung jawab dan batas waktunya juga sudah diisi. Selanjutnya kelompok 3 yang diketuai oleh Dimas Firmansyah, anggota Fadlan Khalif, Razan Hafatal, Firman Habib Maulana. Untuk kolom aktivitas, penanggung jawab dan batas waktunya sudah diisi semuanya juga. Kemudian kelompok 4, Ketua Riyandi Al-Afghani, anggota Rizky Ramadhani, Alfi Syahrin Maulidia, Sofia Zalianti. Untuk kolom aktivitas, penanggung jawab, batas waktu juga sudah diisi semua. Berarti dari kelompok 1 sampai 4 sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Baik, setelah Pak Syed melihat timeline proyek kalian di Google Drive bersama, saatnya sekarang kalian mempersiapkan alat dan bahan yang ada di tas kalian dikeluarkan.
kita mendesain beberapa gambar, kita pilih desain gambar yang ini. Ya. Jadi ini merupakan salah satu gambar yang kami pilih. Menurut kalian gimana? Jangan di sini kurang ditambahin desain lagi dan bunganya kurang diperkecil lagi. Di beberapa gambar yang kita buat, kita akan memilih yang ini ya. Oke, siap. Kita sudah menyelesaikan desain dan kita memilih gambar yang ini.
untuk punya kalian ini proses penyambungannya kurang, ya, kurang penyambungannya. Nanti tolong diulang biar terlihat, ya, dari depan biar terlihat. Iya Pak. Paham ya? Paham. Kemudian untuk titik-titik ini belum rapat, ya, semakin rapat itu semakin bagus, ya, tekstur titik-titiknya. Paham? Paham. Oke, laksanakan. Untuk punya kalian ini sudah bagus. Apakah ada kesulitan untuk pengerjaan? Tidak ada ya. Oke, ini tinggal dilanjut untuk pemasangan ke figura. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami, jam dinding hias kuningan dengan desain ikan dengan background suasana air laut. Kami memilih desain ikan karena ikan termasuk fauna yang mudah dijumpai oleh manusia. Teknik yang digunakan menggunakan teknik solder, menggunakan pulpen. Bahan yang digunakan plat kuningan bekas dari limbah industri. Ada pertanyaan? Itu ikan yang didesain ikan apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Ikan yang di dalam desain ini ikan Nemo atau bisa disebut ikan badut. Apakah ada pertanyaan yang lain? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang menggunakan teknik sodet dari bahan limbah. Yang kami buat adalah desain dari bunga matahari. Bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap ke arah matahari. Bunga matahari melambangkan kebahagiaan dan kegembiraan. Apakah ada pertanyaan? Mas, kesulitan apa yang ditemui ketika membuat proyek tersebut? Kesulitannya adalah saat membuat kelopak dari bunga matahari ini, dan saat mewarnainya juga harus memiliki ketelitian yang tinggi. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, sekian tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan karya tentang jam dinding yang terbuat dari plat kuningan dengan teknik sodet. Kami memilih tema tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan tokoh idola kita semua umat Islam. Beliau merupakan tokoh yang penting dalam penyebaran agama Islam. Selain itu, beliau memiliki sifat wajib Rasul seperti asidik yang selalu benar, amanah yang dapat dipercaya, dan yang lainnya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kerajinan logam kuningan jam dinding. Kami dari kelompok 4 memilih desain Allah karena kita mengetahui bahwa Allah SWT merupakan Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Saya mengetahui bahwa ketika melihat jam dinding ini, saya akan ingat waktu sholat 5 waktu. Apakah ada yang mau bertanya? Jenis hot apa yang kamu pakai? Jenis hot yang kami pakai adalah hot Nashi. Apakah ada yang mau mengkritik? Saya, dilihat dari karya kalian, sepertinya tulisan kaligrafi Allahnya tidak terlihat jelas. Dan sepertinya kalian kurang dalam membuat latar belakang. Terima kasih. Terima kasih Fatimah atas kritikannya. Nanti kami perbaiki lagi backgroundnya. Apakah ada yang mau mengkritik lagi? Ya, dilihat dari karya kamu desain sudah bagus, namun alangkah baiknya diberi motif dekorasi di sekitar lafaz Allah. Terima kasih atas kritikannya dan masukannya. Lain kali perihal desain, kami akan tambahkan motif dekorasi. Apakah ada yang kritik lagi? Tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hampir di penghujung pembelajaran. Marilah kita
menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa di antara kalian yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Jadwal proyek yang sudah kita buat sangat membantu untuk acuan proses penyelesaian proyek kita, Pak. Ya, benar sekali bahwa jadwal proyek itu sangat penting untuk kalian sebagai acuan kalian mengerjakan sebuah proyek. Pak, saya. Silakan. Ternyata teknik sodet bisa digunakan pada plat kuningan dengan bolpen. Saya tidak menyangka awalnya bolpen digunakan untuk menulis, bisa digunakan untuk mengukir plat logam. Ya, benar sekali apa yang kamu katakan, bahwa bolpen itu selain untuk menulis juga bisa digunakan untuk mengukir, karena salah satunya adalah bolpen memiliki ujung seperti bola, sehingga ketika untuk mengukir, selain itu juga mengeluarkan cairan tinta yang memudahkan kalian untuk mengukir tekan. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Ternyata barang yang kita anggap sebagai sisa atau sampah bisa kita olah kembali menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan keindahan. Ya, sikap seperti inilah yang harus kalian lakukan di rumah. Jadi, barang bekas yang di rumah bisa kalian manfaatkan untuk membuat barang-barang yang bernilai ekonomis. Hari ini contohnya, dari limbah kuningan atau plat kuningan, kalian rubah menjadi jam dinding hias. Paham ya? Baik, setelah kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, selanjutnya Pak Sud mempersilahkan kalian untuk bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Baik, Alfi, silakan. Apakah teknik sodet bisa digunakan pada jenis logam lain selain plat aluminium dan kuningan? Baik, pertanyaan sangat bagus sekali, Alfi. Dari hal logam lain yang bisa digunakan dengan teknik sodet, itu bisa, asalkan ketebalannya 0,2 atau 0,3 mm. Selain Alfi, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, Sofia, silakan. Apa gunanya cat clear pada tahap finishing, Pak? Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Sofia. Cat clear itu berfungsi untuk menguatkan warna, itu yang pertama. Yang kedua, untuk melapisi pelat logam tersebut supaya tidak terkorosi atau ada perubahan warna menjadi kusam. Untuk mengevaluasi pembelajaran pada hari ini, Pak Sufit ingin melihat bagaimana kalian menanggapi hasil pembelajaran hari ini. Apakah senang, apakah sedih? Nah, itu ada beberapa emot, kalian pilih. Jika kalian memilih angka 1 dan 2, berarti kalian sedih. Jika memilih angka 3, berarti biasa-biasa saja pembelajaran hari ini. Jika kalian memilih 4, berarti kalian senang. Sehingga bisa dikatakan pembelajaran hari ini berhasil menyenangkan. Dalam hitungan ketiga, tolong tunjukkan ekspresi kalian. Boleh mengangkat angka 1 sampai 4 dengan mengangkat jari kalian. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, manfaat pembelajaran hari ini untuk kehidupan ke depan. Yang pertama, teknik sodet pada logam kuningan dapat kalian gunakan untuk membuka peluang usaha atau kalian membuka wirausaha di bidang kerajinan kuningan yang dapat diekspor ke luar negeri sehingga kalian mendapatkan uang yang banyak. Dan yang kedua, setiap pekerjaan atau proyek harus dibuat schedule atau jadwal agar ke depan ketika mendapat proyek selesai tepat waktu sehingga pelanggan senang, kamu banyak uang. Untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas yaitu merekam berkarya dalam jurnal visual. Ini lebih menantang. Jadi kalian harus berantusias untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan ini, sebaiknya kita membersihkan lingkungan di kelas ini agar besok pagi bisa digunakan kembali. Silakan untuk memberesi dan membersihkan.
Mari mengakhiri perjumpaan kita dengan berdoa. Monggo ketua untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.